Halo semuanya, selamat datang. Saya sangat antusias bisa membimbing para mahasiswa ahli teknologi laboratorium medik, keperawatan, dan kedokteran dalam kelas master kita kali ini. Hari ini, kita akan membedah salah satu topik yang paling kritis, bahkan bisa dibilang paling menegangkan dalam patologi klinik, yaitu manajemen kegawat daruratan pasca transfusi darah. Anda tahu, sebagai tenaga kesehatan, kita seringkali melihat transfusi sekedar sebagai rutinitas penyelamat nyawa. Tapi tunggu dulu. Menurut literatur dari International Society of Blood Transfusion, secara ilmiah tindakan ini sebetulnya adalah sebuah pedang bermata dua. Nah, melalui kelas ini, kita akan menggunakan pendekatan yang sangat terstruktur, logis, dan tentunya berbasis bukti. Jadi siapkan catatan Anda, fokuskan perhatian Anda, dan mari kita mulai perjalanan akademis ini bersama-sama. Untuk memastikan pembahasan kita terarah, agenda kita hari ini mencakup 5 area utama. Kita akan mulai dari risiko transplantasi jaringan hidup, lalu beralih ke reaksi transfusi hemolitik akut, dilanjutkan dengan reaksi transfusi hemolitik lambat. Setelah itu, kita akan membahas reaksi alergi dan anafilaktik, dan memuncaknya pada investigasi laboratorium CITO oleh ATLM. Mari kita langsung masuk ke bagian pertama, risiko transplantasi jaringan hidup. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke patofisiologi, saya ingin menantang Anda untuk mengubah sedikit perspektif Anda. Tolong jangan pernah memandang transfusi sekedar sebagai botol cairan infus biasa yang digantung di samping tempat tidur pasien. Ingat prinsip dasar ini, darah itu adalah jaringan hidup. Merujuk pada pedoman World Health Organization, saat kita menanamkan sel darah merah donor ke dalam tubuh resipien, kita secara harfiah sedang memasukkan jutaan antigen asing. Jadi, resiko imunologis dari apa yang disebut transplantasi jaringan cair ini sangatlah nyata dan berpotensi fatal. Sebuah kegawat daruratan bisa meledak dalam hitungan menit atau malah mengintai tanpa suara selama berminggu-minggu. Nah, di titik krisis inilah peran sentral Anda diuji. Anda bukan sekedar teknisi di belakang meja. Anda adalah detektif medis yang harus segera beraksi saat nyawa pasien berada di ujung tanduk. Sekarang, kita beralih ke bagian kedua. Reaksi transfusi hemolitik akut, atau yang lazim kita sebut AHTR. Mari kita berkenalan dengan musuh patologis utama kita, AHTR. Ini adalah ancaman yang bersifat seketika dan jujur saja sangat eksplosif. Kunci untuk memahaminya ada pada etiologinya. Reaksi ini terjadi dalam kurun waktu 24 jam pertama, bahkan seringkali sudah muncul di beberapa menit awal transfusi. Dan ada satu fakta tragis yang perlu Anda ketahui. Lebih dari 50% kasus AHTR murni disebabkan oleh human error. Bayangkan, hanya karena kesalahan klerikal atau keliru mengidentifikasi pasien, akibatnya bisa fatal. Saat sel donor masuk ke resipien yang memiliki antibodi berlawanan, terjadilah ikatan antigen-antibodi yang masif. Antibodi IgM resipien akan langsung mengaktifasi sistem komplement secara penuh, membentuk semacam bor mikroskopis atau membran attack kompleks yang merobek dinding sel darah merah donor. Inilah yang kita sebut hemolisis intravaskular. Sel-sel hancur berantakan tepat di dalam sirkulasi darah. Tolong catat baik-baik bagian ini karena inilah yang akan Anda hadapi secara klinis. Triad sistemik AHTR. Pertama, saat sel darah merah itu hancur, hemoglobin bebas tumpah ruah ke dalam plasma. Ginjal terpaksa menyaring ini yang ujung-ujungnya merusak tubulus ginjal dan memicu gagal ginjal akut. Anda bisa melihatnya secara jelas dari urin pasien yang berubah menjadi coklat pekat. Kedua, puing-puing sel yang hancur tadi memicu kaskade pembekuan darah yang liar di seluruh tubuh. Kita menyebutnya koagulasi intravaskular diseminata atau DIC. Faktor pembekuan habis dan pasien malah mengalami perdarahan hebat. Ketiga, aktivasi komplement tadi melepaskan anafilatoxin yang menyebabkan shock vasodilatasi ditandai dengan hipotensi yang terjun bebas. Ini benar-benar kaskade kematian yang luar biasa cepat. Lanjut ke bagian ketiga, kita akan membahas kebalikan dari AHTR, yaitu reaksi transfusi hemolitik lambat atau DHTR. Jika AHTR itu meledak-ledak, DHTR ini ibarat ancaman diam-diam. Reaksi ini sangat lambat, baru muncul sekitar 3 hingga 28 hari pasca transfusi. Mengapa bisa tertunda selama itu? Jawabannya ada pada fenomena memori imunologi atau respons anamnestik. Biasanya, pasien ini pernah terpapar antigen golongan darah minor seperti sistem R, KIT, DAFI, atau CAL dari kehamilan atau transfusi di masa lalu. Namun, saat kita lakukan uji silang serasi sebelum transfusi, titer antibodinya sudah sangat rendah di bawah batas deteksi. Jadi, darahnya terlihat kompatibel di laboratorium. Tapi sayangnya, begitu darah ditransfusikan, tubuh mengingat antigen tersebut. Sistem imun langsung terbangun dan memproduksi antibodi IgG secara agresif dalam hitungan hari.
Mari kita bandingkan kedua reaksi ini agar Anda tidak tertukar. Pada AHTR, pelakunya adalah antibodi IgM yang sangat ganas. Ia menghancurkan sel secara seketika langsung di dalam pembuluh darah atau intravaskular. Sebaliknya, pada DHTR, reaksinya dimediasi oleh antibodi IgG. Nah, IgG ini umumnya tidak langsung memecahkan sel. Alih-alih menghancurkan, IgG ini menyelimuti sel darah merah donor seolah memberi tanda target. Akibatnya, saat sel tersebut melewati sistem retikuloendotelial seperti organ limpa dan hati, makrofag akan memakannya secara perlahan. Inilah yang disebut hemolisis ekstravaskular. Secara klinis, pasien mungkin tidak mengalami perdarahan, tapi kadar hemoglobinnya akan turun pelan-pelan dan muncul ikterus atau penyakit kuning ringan. Mari kita lanjutkan ke bagian keempat, reaksi alergi dan anafilaktik. Ini mungkin jenis efek samping yang paling sering Anda jumpai di rumah sakit. Tapi jangan pernah meremehkan kata alergi. Spektrumnya itu sangat luas, mulai dari sekedar bentol-bentol gatal hingga kematian mendadak. Reaksi ringan biasanya dipicu oleh antibodi IgE resipien terhadap protein di plasma donor. Tapi perhatikan baik-baik reaksi anafilaktik. Ini adalah kondisi gawat darurat absolut. Kasus klasik yang sering terjadi adalah pada pasien langka yang sejak lahir tidak memiliki antibodi IgA atau defisiensi IgA bawaan. Karena mereka tidak punya IgA, tubuh mereka membentuk antibodi anti-IgA. Bayangkan, jika mereka menerima beberapa mililiter saja plasma donor yang mengandung IgA normal, reaksi hipersensitivitas tipe E sistemik langsung meledak seketika. Saluran napas membengkak, bronkospasme, sesak napas parah, dan syok drastis pun terjadi. Fakta tersebut membawa kita pada satu aturan emas dalam pencegahan laboratorium. Berdasarkan literatur standar seperti AABB Technical Manual, yang juga sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Anda sebagai tenaga laboratorium memiliki kewajiban mutlak. Jika Anda menemui pasien dengan riwayat defisiensi IgE, Anda wajib menyiapkan produk yang disebut washed red blood cells. Artinya, sel darah merah donor itu harus dicuci secara mekanis berulang-ulang dengan larutan salain. Tujuannya apa? Tentu saja untuk secara tuntas membilas dan membuang seluruh sisa protein plasma, termasuk molekul IgA si donor. Hanya dengan cara inilah produk darah tersebut benar-benar aman saat ditransfusikan. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, sekaligus puncak dari kelas master ini, investigasi laboratorium CITO oleh ATLM. Disinilah peran Anda diuji secara nyata. Transisi klinis ini sangat krusial. Begitu seorang perawat atau dokter mencurigai adanya reaksi transfusi, tindakan pertama dan paling mutlak adalah hentikan aliran darah saat itu juga. Tapi ingat, akses intravenanya jangan dicabut. Nah, setelah selang ditutup, lampu sorot sekarang berpindah total kepada Anda di laboratorium. Anda harus segera mengambil alih kendali dan memulai protokol investigasi CITO. Dalam hitungan menit, di bawah tekanan yang luar biasa, Anda dituntut memecahkan misteri medis ini secara cepat dan akurat demi menyelamatkan nyawa pasien. Berdasarkan standar operasional prosedur, Anda punya 5 langkah kaku yang pantang untuk dilewatkan. Pertama, cek klerikal. Pastikan tidak ada dokumen atau identitas yang tertukar. Kedua, evaluasi visual plasma darah secara makroskopis. Ketiga, evaluasi visual pada urin pasien. Keempat, lakukan pengujian dengan standar emas kita, yaitu Direct Antiglobulin Test atau DAT. Dan kelima, Anda harus mengulang seluruh proses uji silang serasi mayor dan minor, serta mengecek ulang golongan darah dari awal, menggunakan sampel sebelum maupun sesudah transfusi. Coba kita fokus sebentar ke langkah kedua, evaluasi visual plasma. Ini adalah tindakan yang sebetulnya sangat sederhana, tapi memberikan bukti patologis yang luar biasa kuat. Ketika Anda memutar sampel darah pasien di sentrifus, lalu Anda membandingkannya, perhatikan warnanya. Jika plasma pasca transfusi berubah menjadi merah muda gelap atau merah pekat karena tumpahan hemoglobin bebas, sementara sampel pratransfusinya berwarna kuning jernih, bingo! Anda baru saja mendapatkan bukti definitif bahwa telah terjadi pemecahan sel darah merah intravaskuler akut secara masif di dalam tubuh pasien. Selanjutnya, di langkah keempat, kita menggunakan senjata diagnostik pamungkas kita, Direct Antiglobulin Test atau yang sering disebut DAT. Mengapa uji ini dinobatkan sebagai standar emas? Karena DAT membuktikan secara spesifik apa yang sedang terjadi di dalam tubuh pasien atau secara in vivo. Praktiknya begini, Anda mereaksikan sel darah merah pasien dengan reagen anti-human globulin. Reagen ini bertindak sebagai jembatan yang akan mengikat antibodi IgG atau komplement yang menempel di permukaan sel, sehingga membentuk gumpalan atau aglutinasi yang bisa kita lihat. Jika aglutinasi ini terjadi, itu adalah konfirmasi mutlak bahwa sel darah merah donor memang sedang diserang habis-habisan oleh sistem imun pasien.
Sebelum kita mengakhiri sesi ilmiah ini, ada satu hal fundamental yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Kita baru saja mempelajari patofisiologi seluler tingkat tinggi dan intervensi laboratorium yang sangat rumit. Namun, faktanya, lebih dari setengah kematian akibat AHTR dipicu oleh hal yang sangat sepele, tertukar label tabung darah. Seluruh ilmu tinggi yang Anda pelajari ini tidak akan ada artinya tanpa disiplin operasional yang ketat. Jadi, sebagai calon tenaga kesehatan di garda depan, tanyakan pada diri Anda, apakah kelak sistem pelabelan dan identifikasi di fasilitas tempat Anda bekerja sudah benar-benar tanpa celah? Saudara-saudara sekalian, saya sangat berharap kelas master ini bisa mempertajam pemahaman logis serta tanggung jawab klinis Anda sebagai tenaga medis profesional. Bila Anda merasa senang dengan video pembelajaran yang sistematis, lengkap, dan ilmiah seperti ini, saya mengundang Anda untuk mensubscribe saluran Ruang Dosen ini. Aktifkan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi bila ada video materi terbaru dari kami. Jangan lupa klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada rekan-rekan sejawat lainnya. Terima kasih atas dedikasi akademis Anda yang luar biasa. Selamat belajar dan jadilah tenaga kesehatan yang selalu mengutamakan keselamatan jiwa pasien.